manusia itu benar-benar berada di dalam sebuah kerugian. Kerugian yang dimaksudkan adalah kerugian di kampung akhirat. Kerugian yang buahnya adalah di kampung akhirat. Karena kalau Islam bicara tentang untung dan rugi, selalu Allah dan Rasulnya mengkaitkan dengan ini kampung akhirat. Seperti contoh di antaranya Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang dia diselamatkan Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah ini beruntung. Sehingga keberuntungan di sini adalah ketika seorang dia selamat dari neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Demikian juga ketika Allah katakan tentang orang-orang yang rugi. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang namanya orang yang rugi itu adalah orang mereka merugikan diri dan keluarganya kelak di hari yakni kiamat. Sehingga semuanya berkaitan dengan yaitu keuntungan dan kerugian di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena seandainya seorang dia successful di dunia ini, tetapi dia rugi di kampung akhirat, maka semua kesuksesan dia yang dia dapatkan di dunia tidak bisa dipakai untuk menebus kerugian di kampung akhirat kelak. Seandainya seorang dia di dunia itu menjadi konglomerat, bahkan seandainya ekstrimnya, yaitu dia memiliki emas sebesar bumi, atau memiliki bumi 2 kali lipat, maka itu tidak bisa dipakai untuk menebus kesulitan azab di hari kiamat kelak. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban walau iftadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau sampai dia matinya dalam keadaan kafir, dia tidak akan bisa menebus azab mereka walaupun dengan emas sebesar bumi, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Seandainya kata Allah, orang mereka itu lilladina la yastajibu, seandainya orang-orang yang mereka tidak menyambut seruan Allah SWT, maka lau anna ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah, seandainya mereka memiliki bumi 2 kali lipat, maka pasti akan dia pakai untuk menebus azab Allah, tetapi itu tidak akan menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala, alias tidak diterima oleh Allah Ta'ala tebusan tersebut. Kuncinya adalah pada waktu yang dia pakai. Maka Allah bersumpah dengan waktu ini, manusia itu semuanya hanya akan ujungnya berduyun-duyun ke dalam jahanam, sehingga dia rugi. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dalam kehidupan ini dengan iman, kemudian amal soleh, kemudian dakwah, kemudian saling mewasiatkan untuk dia bersabar. Mengisi hidupnya dengan yaitu kesibukan, hiasan iman dan amal soleh. Kemudian mereka terus saling mengajak supaya betul-betul di atas iman dan amal soleh. Kemudian mereka saling mewasiatkan untuk bersabar supaya tetap terus di atas iman dan amal soleh. Sampai dia ketemu kepada Allah dalam keadaan hamba-hamba Allah yang di atas iman dan amal soleh. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sembahlah Allah sampai Anda ini bertemu keyakinan yaitu al-maut. Jangan Anda mati kecuali sekali-kali, jangan Anda mati kecuali sebagai seorang muslim. Sehingga ini kuncinya adalah bagaimana seorang bisa bertahan di atas Islam sampai matinya. Hakikat kehidupan kita, waktu yang kita pakai untuk beramal saleh. Orang mereka hidupnya hanya sekedar yaitu bergerak, kemudian makan, kemudian minum, kemudian bicara, itu sama dengan binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang, bahkan bisa lebih sesat dibandingkan dengan yakni binatang. Hakikat manusia itu ada pada keimanannya dan amal solehnya. Itu yang dikatakan oleh Allah sebagai orang betul-betul yakni hidup. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kalian. Yang dalam menyambut seruan Allah dan Rasulnya itu adalah kehidupan bagi kalian. Sehingga hakikat kehidupan adalah kehidupan yang waktu-waktunya dia isi pakai untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Kuncinya di pada memanfaatkan waktu sehingga orang-orang mereka kehabisan waktu, dia keluhannya atau penyesalannya adalah Rabbi laula akhartani ila jalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau undurkan barang sebentar saja tentang kehidupanku ini, seandainya Engkau undurkan barang sebentar saja tentang kehidupan, tentang kematianku ini, untuk apa sih? Fasaddaqa wa aku minas salihin. Aku ingin bersedekah ya Allah dan aku ingin beramal saleh. Ini angan-angan sudah terlambat. Orang mereka kehabisan waktu, waktu hidupnya tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dia pengen kembali hidup hanya untuk beramal saleh. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh. Jangan sampai kita mendapatkan penyesalan seperti ini. Kuncinya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Terlebih ketika kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan seperti ini. Ini adalah sebuah karunia di atas karunia. Itu kita diberikan waktu dan waktu yang Allah berikan kepada kita ketemu dengan waktu yang super istimewa. Yaitu bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Oleh karena itulah kalau seandainya menyanyikan waktu secara umum itu dikatakan Al-Imam Ibn Al-Qayyim beliau mengatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyanyikan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti taqta'uka 'anillah wa 'anil akhirah, karena dalam menyanyikan waktu itu memutuskan Anda dari Allah dan kamu akhirat. Allah, hati kita akan nyambung dengan Allah, akan kontak dengan Allah kalau kita menggunakan waktu kita untuk mentaati Allah Ta'ala, untuk melakukan amal-amal soleh. Demikian pula surga akan kita dapatkan dengan cara kita beramal soleh. Kalau kita tidak beramal soleh, waktu kita hanya untuk hal yang sia-sia, kita akan terputus dari Allah dan terputus dari mendapatkan jannah. Kehilangan ini tidak akan ada yang bisa menggantikannya. Wa amal maut, adapun kematian, yaqta'uka anid dunya, memutuskan Anda dari dunia. Anda kehilangan dunia tapi Anda ketemu Allah Ta'ala, maka semua yang hilang tergantikan. Semua yang tergantikan karena Allah pemilik segala-galanya. Ini adalah ungkapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Bagaimana yang menunjukkan tentang kerugian orang mereka menyanyikan waktu. Oleh karena itulah orang mereka paling atau orang yang sangat tahu harga waktu, itu tidak ada penyesalan yang lebih besar dibandingkan dengan ketika dia menyanyikan waktu yang lewat. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Ma nadimtu ala syai'in ka nadami ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali." Tidak ada penyesalan yang lebih aku rasakan mendalam. Artinya tidak ada penyesalan yang lebih mendalam aku rasakan dibandingkan dengan hilangnya satu hari. Di mana matahari tenggelam, sedangkan berarti ajalku berkurang, sedangkan amalku tidak bertambah. Maka kondisi seperti inilah yang membuat betul-betul seorang mereka atau harga waktu sangat menyesal. Karena sifat waktu itu nggak bisa diulang, karena waktu itu seperti kertas yang digulung, sehingga hari yang lewat itu seperti kertas lembaran, kemudian selesai harinya berarti tergulung, ganti kertas baru. Demikian seterusnya sampai nanti kita menghadap Allah, menghadapi lembaran-lembaran catatan amal dalam setiap hari yang kita lakukan pada saat itu. Para pemirsa, para pendengar radio Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang membuat waktu kita ini berantakan, sia-sia, sehingga Ramadan kita ini betul-betul menjadi tidak bermakna, dan kita masih punya sisa waktu 10-an hari, ini jangan sampai disia-siakan, dan ini tentu waktu yang lebih super istimewa lagi, dan seharusnya orang-orang mereka itu mentalnya mental pelomba, karena kita ini kata Allah, kalau untuk urusan akhirat, falyatana fasil mutanafisun, berlomba-lombalah kalian. Berlomba-lombalah kalian tanafus dalam urusan akhirat. Mental pelomba itu dia semakin akhir akan semakin kencang, akan semakin semangat.
dia tidak semakin kendor. Itu mental pelomba. Sehingga orang yang mereka betul-betul ingin menjadi sang juara, semakin mendekati garis finish, dia akan semakin berusaha untuk betul-betul menyemangati dirinya, mengerahkan segala tenaga, kekuatan untuk mencapai garis finish, menjadi sang juara. Paling tidak menjadi orang-orang yang terdahulu dalam mencapai garis finish tersebut. Inilah mental yang Allah bangun bagi seorang muslim dalam mencari kampung akhirat. Di antara sebab waktu kita ini berantakan, hancur, sia-sia, nggak banyak manfaatnya, sehingga dari itu berlalu dengan sedikit banget kebaikannya, bukan nggak punya kebaikan sama sekali, tapi kadang-kadang berbuat baik, tetapi sia-sianya jauh lebih banyak banget. 24 jam itu ibaratnya untuk berbuat baik hanya setengah jam, tapi 23,5 itu habis untuk yang sia-sia. Apalagi yang haram. Yang pertama adalah ittibaul hawa. Ittibaul hawa. Karena kebiasaan orang yang mereka sukanya mengikuti hawa nafsu. Apa itu hakikat mengikuti hawa nafsu? Hakikat mengikuti hawa nafsu adalah yaitu seseorang hanya mengikuti seleranya sendiri. Dia hanya mengikuti seleranya sendiri. Dia tidak perhatian dengan bagaimana penjelasan Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan pemanfaatan waktu. Bagaimana dengan betul-betul harusnya dia mengisi waktunya itu dengan hal-hal yang akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Ittibaul hawa ini seperti yang dikatakan Allah Ta'ala, hakikatnya fa'illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, seandainya mereka tidak menyambut seruanmu, ketahuilah bahwa mereka ini sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Dan oleh Allah kita dilarang mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'u ahwa'ahum. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tattabi'u ahwa'alladzina la ya'lamun. Jangan kalian mengikuti hawa nafsunya orang yang tidak berilmu, yang tidak tahu. Sehingga waktunya akan hanya habis sia-sia. Ada yang hawa nafsunya itu hawa nafsu yang mubah, tapi kebanyakan nafsu itu sangat menyeret kepada perkara yang merugikan. Sehingga nafsu dikatakan nafsu, hawa dikatakan hawa, itu adalah tahwi ila jahannam. Sering menjerumuskan ke dalam jahannam. Karena wataknya inna nafsala ammaratun bisu, bahwasanya nafsu itu benar-benar memerintahkan kepada asuk kepada keburukan. Dan keburukan itu arahnya ke dalam jahannam. Oleh karena itulah yang pertama kali diperhatikan adalah jangan sampai kita menjadi orang mereka mengekor hawa nafsu. Ikutilah bimbingan wahyu. Ikutilah bimbingan ilmu seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu yang akan memberikan manfaat kepada kita. Sehingga kita mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya itu artinya bagaimana mengelola waktu kita betul-betul sangat manfaat. Kita mengisi waktu dengan hal yang akan memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya di sisi Allah SWT. Dan hawa nafsu ini sangat membinasakan. Maka di antaranya kata Nabi, thalathun muhlikat. Di antara 3 perkara yang membinasakan adalah sukhun muta'un, wawan mutaba', wa ijabul mar'i bi nafsi. Ada 3 hal yang akan membinasakan. Yang pertama, sukhun muta', bakhil yang ditaati. Bakhil yang ditaati. Kebakhilan yang ditaati, bakhil ini adalah awal rasa berat untuk dia mengeluarkan, harta atau segala hal yang sifatnya adalah sedekah berat dia. Sedekah ilmu berat, sedekah harta apalagi, kemudian sedekah waktu berat. Dia bakhil. Dia hanya akan mengeluarkan kalau dia mendapatkan keuntungan yang besar, yang lebih besar dari apa yang dia keluarkan. Bakhil. Yang kedua, wahawan mutaba', hawa nafsu yang diikuti. Orang mereka mengikuti hawa nafsu akan betul-betul terseret kepada kebinasaan. Maka kita dilarang oleh Allah, wala tattabi ahwa alladzina, jangan kalian ikuti hawa nafsunya, wala tattabi
ahwa'ahum, jangan kalian ikuti hawa nafsu ini mereka. Hawa nafsu orang mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsi, kagum dengan diri sendiri, ujub. Satu di antaranya adalah wahawan mutaba, yang akan membinasakan manusia itu adalah hawa nafsu yang diikuti. Ini yang pertama, ini membuat waktu kita berantakan. Sehingga orangnya hanya menghabiskan waktunya untuk yang cocok, yang selera dengan hawa nafsunya. Dan pengikut hawa nafsu itu nanti sampai pada tingkatan yang disebutkan oleh Allah SWT bisa menjadi para penyembah hawa nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah Anda tidak perhatikan tentang orang yang mereka mengikor hawa nafsunya? Apakah kalian tidak perhatikan tentang orang yang mereka mengikor hawa nafsunya? Sehingga yaitu menyembah hawa nafsunya. Hawa nafsu menjadi ilahan, menjadi ilah yang mereka sembah. Artinya selalu sami'na wa ta'na dengan hawa nafsunya tersebut. Ubatul hawa, menjadi para penyembah-penyembah, yakni hawa, yakni nafsu. Ini akan menjadi sangat menyesal sekali ketika nanti dia telah menghadap Allah Ta'ala. Dia akan yaitu mencela diri mereka sendiri karena telah meninggalkan Allah dan Rasulnya. Meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, yang sering sekali membuat manusia berantakan waktunya Ramadan sehingga tidak mengisi waktu dengan sangat maksimal adalah tulul amal, yaitu panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Ali bin Abi Thalib memiliki nasihat yang sangat indah, sangat bagus. Di antaranya beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan, wartahalatil akhirah muqbilatan. Dunia ini berjalan, yaitu meninggalkan kita. Sedangkan akhirat berjalan menyambut kita. Wa kullu minhuma banun. Keduanya memiliki anak-anak, ada abna'ud dunya, ada abna'ul akhirah. Lalu nasihatnya beliau bagaimana? Wala takunu min abna'id dunya, kunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya. Jadilah Anda anak-anak akhirat, jangan sampai Anda menjadi anak-anak dunia. Fal yauma amalun wala hisabun, hari ini hari kita beramal, bukan hari yang tempat Allah membalas sempurna. Wa ghadan hisabun wal amalun, adapun besok akhirat ada tempat Allah memberikan pembalasan sempurna. Dan tidak ada lagi amal. Hisabun wal amalun. Kemudian belum memberikan nasihat kepada kita. Inna akhwafa ma akhwafa alikum, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah tulul amal wattibaul hawa. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Wa amma tulul amal, adapun panjang angan-angan, fayunsil akhirah, akan membuat manusia lupa dengan kampung akhirat. Wa amma tibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu itu adalah fayasuddu anil haq, menghalangi manusia dari al-haq, ini dari kebenaran. Di sini bagaimana Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita. Satu, mengingatkan dunia ini berjalan meninggalkan kita. Antum mau kejar seperti apapun dunia, maka Anda punya keterbatasan umur. Dunia yaitu Anda akan masuk kubur, dunia terus bablas meninggalkan Anda. Enggak peduli, goodbye. Umur Anda habis, tinggal setelah selebihnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Sedangkan yang dunia yang Anda kumpulkan, harta yang Anda kejar, jabatan yang Anda yaitu kejar, semuanya tinggal melangkrak di dunia, menjadi rebutan ahli waris, menjadi milik ahli waris. Ini manusia hidupnya seperti itu. Dia lahir tanpa membawa apa-apa, dan dia mati pun dia hanya dibelebet dengan lembaran-lembaran kain, sisanya semuanya harta yang triliunan, asetnya yang sekian banyak akan ditinggal melangkrak di dunia untuk yang ditinggal, untuk ahli waris yang masih hidup. Sehingga
manusia yang mereka hidupnya hanya mengumpulkan harta dan dunia secara umum itu akan kecilik. Dia akan yaitu kecewa berat. Akan menjadi penyesalan panjang di sisi Allah Ta'ala. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku telah hancur, yakni binasa. Sedangkan akhirat itu datang menyambut kita. Mau manusia lari kayak apapun di kampung akhirat, dia itu pasti akan ketemu kampung akhirat. Karena kunci pintu gerbangnya adalah kematian. Dan setiap kita akan mati. Nggak ada yang bisa menghindari kematian. Siapapun, jenderal besar, konglomerat, semuanya juga akan mati. Nggak bisa mereka hartanya menolak kematian. Nggak bisa senjatanya dan pasukannya menolak malaikat maut untuk mencabut nyawa Anda. Nggak bisa. Semua akan mati dan kematian itu mengantarkan kepada kampung akhirat. Sehingga kematian adalah pintu yang mengantarkan kepada kehidupan kampung akhirat. Diawali dengan alam barzah, kemudian dibangkitkan, menghadap Allah, menunggu di ardhul mahsyar, menghadapi hisab, pengadilan Allah, pertanyaan Allah, timbangan amal, dan peristiwa-peristiwa berikutnya sampai manusia yaitu meniti jembatan jahanam, meniti jembatan sirat, ada yang selamat kemudian akhirnya masuk surga, ada yang kecemplung ke dalam yakni jahanam. Ini adalah proses yang sangat panjang. Maka akhirat itu datang menyambut kita. Mestinya orang yang mereka tahu akhirat datang menyambut dia, itu dia persiapan betul. Bagaimana dia betul-betul ketemu dengan kampung akhirat dalam kondisi dia memiliki bekal yang sangat bermanfaat. Memiliki bekal yang sangat ini bermanfaat. Sehingga jangan sampai dia masuk akhirat tanpa bekal sama sekali. Akan menjadi sangat ini dahsyat perkaranya. Wa kullu minhuma banun. Dua-duanya memiliki anak. Ada abna'ud dunya, ada abna'ul akhirah. Abna'ud dunya itu artinya orang-orang mereka khidmatnya totalitas hanya kepada dunia. Orang yang mereka khidmatnya totalitas hanya kepada yaitu dunia. Sehingga menjadi anak-anak dunia. Waktunya habis untuk dunia, tenaganya habis untuk dunia, semuanya diperes habis untuk dunia. Sebagaimana abnaul akhirah, anak-anak akhirat. Jasadnya memang di dunia, tetapi orientasinya akhirat. Sehingga dia jadikan semua harta dan jiwanya semuanya untuk menyongsong sukses kampung akhirat. Ini adalah abnaul akhirah. Dia sama bekerja, berjualan, punya usaha segala macam, tapi orientasinya adalah kampung yakni akhirat. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan saran, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Kalau menjadi anak akhirat itu nyucuk banget. Kenapa nyucuk banget? Karena semuanya akan direkap oleh Allah, nggak ada yang dirugikan sama sekali. Sekecil apapun kebaikan Anda akan dibalas Allah 10 kali lipat. Ila sab'i mi'atin dhifin sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsira sampai lipatan yang tidak terhingga. Itu untungnya orang mereka mencari kampung akhirat. Tapi kalau orang mencari dunia, waktu mereka habis, tenaga mereka habis, pikiran mereka habis, diperas, bisa untuk mengumpulkan dunia, dunia hanya akan memberikan sedikit. Dunia itu yang Anda nikmati, yang Anda makan, Anda pakai. Itu yang Anda nikmati. Sisanya kalau Anda mati, itu melangkrak untuk orang lain, yaitu untuk ahli dunia. Maka nggak nyucuk. Orang yang mereka nyari dunia hanya untuk dunia itu nggak nyucuk. Karena dia matinya, semua yang dia kumpulkan dia tinggal. Artinya dia bekerja untuk orang lain. Tapi kalau ahli akhirat enggak. Ahli akhirat, mereka semua proses untuk bercapek-capek di dunia akan dibalas semuanya oleh Allah SWT. Karena orientasi dia adalah kampung, yakni akhirat. Harta dia akan sangat membantu dia untuk masuk, yakni jannah. Ini adalah orang mereka menjadi anak-anak akhirat. Kemudian beliau ingatkan, fal yauma amalun wala hisabun. Hari ini yang ada kita amal. Maka Anda kerja sampai nanti kita kembali kepada Allah, baru akan rekapan amal yang telah kita lakukan. Di dunia Allah uji, darul bala, tempat Allah menguji kita.
Mana yang akan lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirat kelak yang ada adalah balasan tanpa ini ada amal lagi. Yang adalah pembalasan tinggal menikmati. Makanya kalau orang mendapatkan jatah jannah di akhirat kelak, suasananya hanya nikmat dan nikmat. Ya alal jannah annalakum antasihu wala tasqamu abadan. Wa ya alal jannah, sekarang Anda sehat terus, nggak akan lagi sakit. Suasana sehat terus itu hanya didapatkan kelak di hari kiamat. Di dunia ini terancam dengan berbagai macam yaitu bentuk penyakit. Wa alul jannah annalakum antahyau wala tamutu abadan. Sekarang Anda terus hidup dan tidak akan pernah mengalami kematian. Di dunia kita terancam mati. Sehingga semangat apapun tentang mengumpulkan dunia terbayang-bayang oleh kematian. Alal jannah annalakum antasyibu wala tahramu abadan. Sekarang Anda muda terus dan tidak akan pernah mengalami tua. Di dunia pasti kita menjadi tua. Kemudian wa annalakum antan'amu wala tab'asu abadan. Anda sekarang nikmat terus dan tidak pernah mengalami ini kesengsaraan. Maka jadilah Anda orang orientasinya akhirat untuk mendapatkan yaitu jannah. Lalu beliau ingatkan, ada yang sangat aku khawatirkan menimpa kalian, artinya mengancam hidup kalian menjadi rusak, yaitu tulul amal, panjang angan yang membuat lupa akhirat, dan mengikuti hawa nafsu yang membuat terhalang dari mengikuti kebenaran. Dua ini adalah penghalang yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia. Para pendengar di Muslim, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, ini yang kedua. Ya, ini yang menjadikan kita ini waktunya berantakan tulul amal. Anda kalau panjang angan-angan yaitu di dunia ini, waktu Anda tidak akan Anda pakai perhatian untuk mengumpulkan keuntungan kampung akhirat. Yang ada itu hanya untuk mengumpulkan dunia. Termasuk Ramadan kayak gini. Ramadan kayak gini terkadang orang dia justru habis waktunya untuk mengumpulkan yaitu dunia. Dia tidak menyisihkan waktu khusus untuk akhirat, yaitu dia. Hendaknya diperhatikan. Sehingga yang membuat dia itu waktunya nggak karuan, berantakan karena orientasinya lah kampung, ini orientasinya lah dunia. Tulul amal, panjang angan. Punya target-target dunia yang muluk-muluk, tapi dia lupa untuk membuat target-target ini kampung, ini akhirat. Di dunia itu gimana sih kita harusnya? Di dunia itu harusnya Anda tahu. Seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, Anda tahu tentang harga dunia. Anda harus tahu tentang nilai hakikat kehidupan dunia. Yang dunia itu adalah sangat rendah. Dunia itu sangat rendah. Seperti sayap seekor nyamuk, seperti bangkai kambing, seperti kotoran manusia, seperti orang sekedar teduh sebentar di bawah pohon lalu dia tinggalkan. Seperti yaitu tetesan air ketika Anda jelpan ke lautan. Ini semuanya tamsil-tamsil tentang sedikitnya dunia. Mataun qalil. Mataun qalil. Sudah begitu Allah katakan mataul ghurur, sedikit dan penuh dengan tipuan. Penuh dengan tipuan sehingga banyak orang mereka tertipu dengan dunia. Yang sampai menjadi orang kesekian kali tertipu oleh dunia. Maka diwasiatkan Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai Anda tertipu oleh kehidupan ini dunia. Fattaqud dunya, takutlah Anda dengan fitnahnya ini dunia. Di balik dunia yang gemerlap, hijau, manis, sangat menyenangkan itu, di baliknya ada fitnah besar yang akan membuat Anda betul-betul bisa ini sengsara menjadi orang yang tertipu yang kesekian ini kali. Kemudian di dunia ini hendaklah kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Jika Anda di dunia itu seperti orang yang gharib, orang yang asing. Orang asing itu cirinya satu diantaranya kondisi hatinya orang asing selalu merindukan kepada kampung akhirat, kepada kampung asli dia. Itu ciri khas orang asing. Orang Indonesia atau orang kampung, walaupun kerja di Jakarta atau di luar negeri, statusnya dia orang asing di sana. Itu pasti ada kerinduan untuk balik ke kampung lagi. Itu ada pasti. Kita ini sama. Kampung asli kita adalah kampung akhirat, surga.
maka orang mukmin itu dia punya kerinduan untuk dia kembali ke surga. Dia untuk kembali ke surga. Sehingga betul-betul dia orang yang hatinya ada perasaan atau merindukan kampung akhiratnya. Atau asing dalam pengertian di dunia ini urusan Anda adalah urusan agama, menghidupkan agama untuk sukses kampung akhirat. Umumnya manusia mereka adalah hanya sibuk untuk urusan dunia. Bagaimana caranya bisa punya duit banyak, bangun rumah, beli mobil, bisa makan enak, senang-senang dengan kawan-kawannya, dengan koleganya. Kadang-kadang dengan cara menipu, merampok, atau bagaimana caranya dia mengumpulkan dengan cara yang haram, nggak peduli. Itu urusan manusia pada umum seperti itu. Orang yang mereka peduli dengan agama, hidup di dunia itu, akan menjadi asing di tengah-tengah orang yang mereka tidak peduli dengan agama. Maka keterasingan seperti ini yang kemudian membuat seperti terasa berat hidup itu. Sehingga digambarkan Nabi al-mutamassik, orang yang mereka berpegang teguh bisunnati dengan sunnahku, kalqabid al-jamr, seperti sedang memegang bara api, yaitu sangat membutuhkan ketangguhan, kesabaran yang tinggi. Dia akan menghadapi panasnya kehidupan karena dia terkucil atau terasing di tengah-tengah orang yang mereka ini urusannya hanya urusan dunia mereka. Tapi kata Nabi, fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang mereka ini terasing. Kemudian atau Anda abirus sabil, di dunia itu jadilah seperti Anda anak jalan, musafir. Musafir itu dia tahu persis ini bukan tempat tujuan. Tempat tujuannya nanti terus jalan sampai tempat tujuannya. Maka dia tahu dunia itu hanya tempat singgah. Dia sadar persis dunia adalah tempat singgah. Maka jangan sampai dia terlena dengan tempat singgahnya itu. Dia punya tujuan hakiki yaitu kampung akhiratnya itu. Ini yang seharusnya dia miliki gambarannya tentang ini perkara dunia. Bagaimana sikapnya hidup di dunia sekarang ini. Kemudian Ali ingatkan yaitu yang ketiga yang membuat waktu kita berantakan sia-sia. Yaitu kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah. Fitnah di tengah-tengah kehidupan kita ini sangat banyak banget. Yang membuat kita kemudian terpalingkan dari kebaikan, terpalingkan dari majelis ilmu, terpalingkan dari para ulama, lalu kita tenggelam dalam mengikuti hawa nafsu. Karena ikuti selera nafsu. Karena banyaknya fitnah yang menggelincirkan kita dari kehidupan. Ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Anda harus ingat, ada jendela fitnah yang di tangan kita, HP. HP ini bisa menjadi jendela malapetaka. Anda tidak bisa mengendalikan HP Anda. Anda kemudian sibuk membuka grup-grup WA, membuka Facebook, membuka YouTube, membuka ini dan itu nanti waktu Anda akan terkuras habis. Sehingga Anda akan terpalingkan dari target-target menghatamkan Quran sekian kali. Akan terpalingkan dari semangat melakukan kebaikan, duduk di majelis ilmu dan seterusnya. Itu karena dibuat terbuai dengan apa yang di tangan Anda jendela fitnah, yaitu HP. Oleh karena itulah, berbahagialah orang mereka Allah jauhkan dari fitnah-fitnah. Ini inna sa'ida man junibal fitan. Berbahagialah orang mereka dijauhkan Allah dari fitnah-fitnah. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghindarkan kita dari fitnah. Ta'awwadu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kata Nabi, berlindunglah kalian dari fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka para sahabat berdoa kepada Allah, wa na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tidak itu nampak. Sehingga para pendengar sekalian, hendaklah seorang betul-betul waspada dengan banyaknya fitnah-fitnah yang ada itu. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Fitnah syubhat lebih ngeri lagi, yaitu
pemikiran-pemikiran yang akan merusak seorang sehingga tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini akan muncul dai-dai yang ceramahnya menyesatkan manusia, mengantarkan kepada syirik, kepada kufur, kepada nifak, kepada bid'ah, kepada maksiat. Ini hati-hati, ini ada semuanya fitnah-fitnah. Kemudian yang terakhir adalah keberadaan teman-teman yang buruk, qurana usu, teman-teman kawan-kawan yang buruk. As-sahib-sahib, kawan itu menuntun, menyeret. Kalau enggak nuntun ke surga, nuntun ke neraka. Maka pilihlah kawan yang baik. Pilihlah kawan yang baik. Nabi pun diajarkan Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajah. Ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, sabarkan diri Anda untuk tetap bersama dengan orang-orang yang mereka selalu mencari wajah Allah, selalu mencari keridhaan Allah, siang malamnya untuk beribadah mentaati Allah SWT. Sabarlah bersama dengan mereka. Yang keuntungannya sangat besar, akan menuntun ke surga. Sebaliknya kalau orang salah kawan, maka akan menjadi penyesalan. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila. Hari di mana orang zalim menggigit ini kedua tangannya, penyesalan yang sangat mendalam, dengan mengatakan seandainya aku menjadikan Rasul sebagai jalan kehidupanku. Seandainya aku menjadikan jalannya Rasul sebagai jalan kehidupanku. Ya laitani takhadtu fulanan khalila. Aduh celakanya diriku yang telah menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari petunjuk Allah SWT. Ini hati-hati dengan kawan. Kawan itu sangat berdampak sekali, baik itu kawan di dunia nyata maupun di dunia maya, di dunia offline maupun di dunia online. Sangat hati-hati. Karena kawan akan menuntun kepada perkara-perkara, kalau kawan kita baik, menuntun yang baik. Kawan kita buruk akan menuntun kepada perkara yang buruk. Pergaulan itu nggak boleh kita bebas bergaul. Harus ada batas-batasnya. Semuanya ada protapnya. Secara fisik saja kita juga diajar-ajarkan untuk menjaga kesehatan itu. Kalau Anda ingin tetap sehat, itu jangan sembarang kemudian bergaul. Jangan sembarang yaitu berinteraksi. Kepada orang-orang yang mereka punya penyakit, kita prokesnya sangat ketat banget. Bagaimana ini bergaul dengan orang mereka punya penyakit, agar tidak ketularan. Demikian pula dalam pergaulan ini ada orang-orang yang kita pergauli seperti makanan minum yang merupakan kebutuhan kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Itulah pergaulan kepada para ulama, orang yang alim, orang saleh yang kita butuhkan ilmu dan teladannya, dan itu kita butuhkan setiap saat. Kebutuhan kita kepada mereka seperti makan minum, nggak bisa terpisah. Yang kedua seperti obat yang hanya kita butuhkan kalau kita sakit, kita untal kalau kita sakit, kalau enggak ya enggak. Ada orang yang kita butuhkan hanya kita ada keperluan, sopir taksi, penjual dan seterusnya itu. Yang ketiga orang kita pergauli kayak ini penyakit, perlu waspada, jangan sampai ketularan, sehingga harus betul memiliki ekstra kewaspadaan. Ada orang kita pergauli kayak racun, kalau kita tenggak bisa mematikan. Itulah ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka memiliki pemikiran yang merusak. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, faktor-faktor ini bisa membuat berantakan Ramadan kita. Maka jadikan Anda sangat fokus. Fokus untuk Ramadan yang Allah berikan ini. Jangan sampai keluar Ramadan kita kecewa karena memiliki amal yang berantakan. Memiliki waktu kita nggak betul-betul termanage dengan baik. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberkahi kita, sehingga umur kita senantiasa terarahkan kepada ketaatan kepada Allah, dan terus Allah berikan bimbing dan taufiknya istiqamah di atas agama Allah sampai kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.